Kisah dimulai di tengah medan perang yang membeku. Tokoh utama kita Ash berdiri tegak, dikelilingi oleh mayat dan pedang yang tertancap di tanah, menunjukkan intensitas pertempuran. Tepat setelah itu, sebuah suara lantang memanggil namanya saat salju lebat terus turun di tempat kejadian. Menghadapi situasi tersebut, sosok Roderick yang mengintimidasi muncul, bertanya kepada Ash mengapa dia ada di sana. Lagi pula dia seharusnya memimpin pasukan penaklukan timur. Karena itu, Ash yang terlihat terluka menjawab dengan tatapan penuh tekad bahwa tujuannya adalah untuk menjatuhkan pria di hadapannya, mengungkapkan ketegangan yang mendalam di antara keduanya. Kemudian Roderick dengan mata tertuju pada Ash tampak merenungkan kata-kata pemuda itu saat aura kekuatan merah menyelimuti tokoh utama kita. Dengan itu, Ash mengangkat pedangnya yang berlumuran darah dan menuduh Roderick berencana menggunakan pasukannya sebagai umpan hanya untuk membuang mereka tanpa pikir panjang. Dalam tampilan jarak dekat, kita melihat wajah Ash yang dipenuhi luka pertempuran saat dia meneriakkan nama ayah, menyoroti hubungan yang rumit dan menyakitkan yang dia miliki dengan Roderick. Dari situ, Roderick membenarkan tuduhan putranya, menyatakan bahwa ini adalah satu-satunya tujuan seseorang yang tanpa sayap, menyebutnya sebagai putra yang bodoh. Sementara itu, mata Ash dipenuhi amarah dan narasi mengungkapkan nama lengkapnya, Ash Elmham, meningkatkan drama momentum tersebut. Tak lama kemudian, lambang keluarga Elm, sebuah keluarga marsal yang bertugas sebagai pelindung kerajaan, muncul dengan megah, mewakili warisan dan kehormatan yang dipertaruhkan. Sebagai gantinya, Roderick terlihat duduk di atas tahta, mengingatkan semua orang bahwa dialah satu-satunya pemegang 7 sayap di negara itu, memamerkan kekuatan dan statusnya. Dengan itu, kilas balik membawa kita ke momen sebelumnya di mana Roderick menyelamatkan Ash yang hampir mati di tengah badai salju yang dahsyat, mengungkapkan masa lalu yang dibangun atas rasa syukur. Pada saat itu, Ash yang terluka dari ingatan tersebut merenungkan bahwa dia melakukan segala sesuatu untuk membalas budi itu, mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk membalas kebaikan tersebut. Namun, dalam kilas balik lain, protagonis kita diperlihatkan terjatuh dan dipukuli, sementara yang lain mengejeknya, menunjukkan perlakuan kejam dan tidak hormat. Salah satu dari mereka mengejek Ash, menyebutnya bocah tak bersayap dan tak bermahkota, dan Ash tidak memiliki sayap yang dibutuhkan untuk membuktikan nilainya kepada ayahnya. Dari sudut pandang Roderick, mahkota tersebut mendefinisikan kekuatan magis, dan semakin banyak sayap, semakin kuat sihir seseorang. Tokoh utama kita satu-satunya di rumah Duke yang tidak memiliki sihir, dianggap cacat karena hal itu. Dengan tangan yang mantap di pedangnya, Ash mengingat saudara-saudaranya yang memanggilnya Queenlass karena dia tidak bisa menggunakan mantra. Sementara itu, tokoh utama kita bekerja keras, menebang kayu dan melakukan push up, percaya bahwa dedikasinya suatu hari akan membuahkan hasil dan dihargai. Karena itu, Ash dan 2 rekannya berpatroli di hutan yang tertutup salju, tetap waspada di lingkungan yang berbahaya. Tepat setelah itu, Ash bersembunyi di balik pohon, mata kuningnya bersinar waspada saat dia merasakan bahaya yang akan datang. Dari sana, Ash melihat beberapa musuh muncul dan bertanya-tanya apakah ini jebakan. Menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi, menghadapi situasi tersebut, Ash menghadapi Roderick, menyatakan bahwa dia selalu percaya dan mengikutinya sampai saat itu, dan bertanya apakah ini jawaban yang akan dia dapatkan. Dengan tatapan dingin, Roderick membalas bahwa Allah tidak mengharapkan apapun, dan jika peran Ash sudah berakhir, dia seharusnya menghilang saja. Dalam tampilan jarak dekat, kita melihat wajah Ash yang berdarah, tampak terkejut oleh kata-kata kasar ayahnya. Pada saat yang sama, Ash terlempar ke udara. Meskipun begitu, dia masih meneriakkan nama ayahnya, menunjukkan rasa sakit dan kebingungannya, bahkan terluka dengan wajah berlumuran darah. Ash masih menegaskan bahwa dia benar-benar percaya pada Roderick. Ash kemudian terlempar melintasi salju, kembali menutupi tanah, mengutuk dirinya sendiri, menyadari betapa bodohnya dia mempercayainya. Sementara itu, Roderick muncul dengan seringai di wajahnya dan jejak darah di dadanya. Dialah yang bertanggung jawab atas
semua penderitaan putranya. Tak lama kemudian As terperangkap oleh rantai energi dan dua lawan lainnya menyerangnya tanpa ampun, memanfaatkan kerentanannya. Karena itu As terkena beberapa pukulan, tidak mampu membela diri, benar-benar terpojok oleh para penyerangnya. As menjerit kesakitan, darah mengalir di wajahnya saat rantai merah mengikatnya dengan erat. Tepat setelah itu, salah satu saudara As mencemooh, menyebutnya lambat dan tak bersayap saat dia terbaring terluka di salju. Ketiga saudara itu menatap ke bawah dengan senyum kejam, menyatakan bahwa keadaan As yang menyedihkan sangat cocok untuknya. Terbaring di tanah, As bertanya-tanya mengapa Roderick menyelamatkannya jika dia berencana untuk membuangnya begitu saja. Mendengar itu, Roderick berjongkok dan mengatakan kepada As untuk tidak terlalu berharap karena dia tidak pernah berguna baginya. Pada saat yang sama, Roderick mencengkram rambut As dengan satu tangan, menunjukkan kekejaman dan penghinaannya. Dengan itu, Roderick mengungkapkan bahwa yang diinginkannya adalah kekuatan sayap mati yang berada di dalam tubuh As. Terkejut dan terluka, As dengan mata putih bertanya-tanya tentang sayap Stephen yang disebutkannya ayahnya. Selanjutnya, Roderick berkomentar bahwa ibu As sangat berguna untuk rencananya dengan tatapan dingin. Roderick itu menjelaskan bahwa ibu As melahirkan benih seperti dirinya semata-mata untuk keuntungannya sendiri, sementara As masih terbaring di tanah. Mendengar ini, As mengelurkan tangannya dengan putus asa, memohon kepada Roderick untuk menunggu dan menjelaskan apa yang dibicarakannya. Karena itu, As berteriak pada Roderick, menuntut jawaban dengan amarah dan kesedihan bercampur di matanya. Sementara itu, tangan As gemetar karena kedinginan dan kelemahan, merasakan hidup perlahan-lahan hilang. Kemudian As bertanya-tanya apakah dia akan mati di sana juga, dan mempertanyakan mengapa dia hidup begitu lama, menunjukkan keputusasaannya. Lebih jauh di kejauhan, muncul gambar gereja yang tertutup salju, simbol harapan atau mungkin masa lalu yang hilang. As merasa seperti berada di tempat yang serba putih dengan sedikit sensasi kehangatan. Dengan itu dia bertanya-tanya apakah ini alam baka, lalu memperhatikan salju yang turun di sekitarnya. Pada saat ini, As yang kini menjadi bayi, memandang dunia dengan terkejut, matanya penuh rasa ingin tahu dan waspada. Dia digendeng oleh sosok yang tidak jelas, menyadari bahwa dia adalah seorang bayi. Dari situ As dalam tubuh bayinya melebarkan matanya dan memahami bahwa ini adalah kenyataan. Dia mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, melihat sekeliling dengan bingung di tengah salju. Tak lama kemudian, As bertanya-tanya apakah tubuh mungil ini benar-benar miliknya. Dia merasa aneh. Sementara itu, dia mengamati tangannya yang mungil dengan tidak percaya, menyadari bahwa dia adalah bayi sungguhan. As berada di pelukan seorang wanita, dan dia bertanya-tanya apakah wanita itu mungkin telah meninggal. Memperhatikan keheningannya, mata bayinya bersinar dengan tekad, dan dia berpikir untuk mencari seolah-olah mengaktifkan sebuah kemampuan dalam wujud dewasanya. Dan di atas kuda, As memerintahkan pencarian wanita itu di tengah badai salju yang dahsyat. Pada saat yang sama, salah satu prajurit Roderick menyatakan bahwa mereka harus menyelamatkan bayi yang diambilnya. Mendengar itu, As sebagai bayi tersenyum, menunjukkan bahwa dia mungkin telah memahami sesuatu. Terkejut, As dewasa bertanya-tanya apa yang baru saja dia dengar dan mengapa mereka menyebut Duke Roderick. Akhirnya dia melayang sebagai bayi, menyadari bahwa Duke Roderick mengajarnya dan bertanya-tanya apakah dia adalah bayi yang mereka cari. As bertanya-tanya apakah dia kembali ke masa lalu, tetapi menepis gagasan itu sebagai hal yang tidak masuk akal. Fokus pada bayi di lengannya. Kemudian bayi itu bergerak di lengan wanita itu, dan As memutuskan untuk memeriksanya nanti. Namun As menyadari bahwa jika dia tetap di sana, dia pasti akan jatuh ke tangan keluarga Duke. Karena itu, bayi As menyeret dirinya sendiri melalui salju. Matanya bersinar saat dia mencari jalan keluar. Dia mengerti bahwa dia perlu pergi sejauh mungkin, menggunakan semua kekuatannya untuk bergerak. Dari sana, bayi As merangkak di salju, tangannya bersinar dalam upaya putus asa. Dalam hati dia berpikir sialan, merasakan kesulitan bernapas dan kelelahannya semakin meningkat. Dengan itu As meratap bahwa anggota tubuhnya terasa terbakar.
Menyoroti kesulitan situasi tersebut, dia memperkirakan dia kembali merangkak, tetapi dengan secercah tekad di matanya. Dengan demikian, As berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan bertahan hidup apapun yang terjadi. Menunjukkan ketahanannya, melihat bayangan Roderick, As bersumpah akan membalas dendam. Tekadnya jelas. As kecil merangkak di salju, tangannya bercahaya, tekadnya untuk hidup tak tergoyahkan. Dia terus merangkak, meninggalkan jejak di salju, menjauh dari bahaya yang mengancam. Tak lama kemudian, seorang gadis muncul dan bayi As memperhatikannya. Menyadari kehadirannya, gadis itu kemudian memanggil ayahnya, seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai anggota keluarga Piskon Helfrid. Pria itu, ayah gadis itu, bertanya-tanya mengapa ada bayi di tempat yang begitu dingin dan berbahaya. Kemudian bayi As bersandar dalam pelukan pria itu, menunjukkan kepercayaan dan kenyamanan. Piskon Helfrid masih terkejut bergumam bayi. Melihat si kecil, dia mengamati jejak di salju dan bertanya-tanya apakah bayi itu merangkak sejauh itu sendiri. Dengan itu, Piskon menggendong As di lengannya, memikirkan betapa istimewanya anak ini, penuh kekaguman. Bayi As sekarang berada di tempat tidur bayi dan matanya terbuka, menunjukkan kesadarannya. Melihat ini, Piskon bertanya-tanya di mana dia berada. Sementara bayi As mulai bergerak, sosok seperti anak kecil dengan sayap dan bulu emas mendekat dan As terpikat olehnya. Dia berpikir anak ini datang untuk menemukannya, tampak seperti malaikat dengan mata yang bersinar. Kemudian bayi As mengeluarkan rengekan sambil bergerak di dalam box bayi, menandakan dia sudah bangun. Karena itu, beberapa gadis mengerumuni box bayi As, gembira melihat bayi yang baru bangun itu. Gadis berambut putih itu memperingatkan yang lain untuk tidak mengerjai bayi itu karena bisa melukainya. As di dalam box bayi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bingung dengan situasi yang berisik itu, gadis berambut putih itu menggendong As yang menunjukkan ekspresi jijik saat gadis-gadis itu meremasnya. Dengan suara rengekan, As mengeluh dan gadis-gadis itu terkejut dengan reaksinya. Bayi As yang kesal merangkak pergi dan gadis-gadis itu mengejarnya. Mentertawakan situasi tersebut, As bertanya-tanya mengapa mereka mengejarnya, tidak mengerti permainannya. Kemudian, bayi As bersiap untuk menggunakan semacam keahlian. Tangannya bersinar dengan energi, matanya bersinar terang, memusatkan kekuatannya untuk gerakan selanjutnya. Dengan itu, As berpikir aku terbang, dan semburan energi yang kuat mendorongnya ke atas. Dia bertanya-tanya apakah itu kekuatan magis. Terkejut oleh kekuatan yang baru saja dilepaskannya. Saat itu, bayi As kehilangan kendali, menyadari bahwa dia jatuh kembali ke tanah. Pada saat yang sama, Piskon Helfrid, ayah gadis itu, menangkapnya di udara, mencegahnya jatuh. Dia berkomentar bahwa aneh bagi seorang anak untuk jatuh dari langit. Menemukan As sebagai anak laki-laki yang misterius, As terkejut mengenali pria itu. Matanya melebar karena terkejut. Itu adalah kakak laki-laki Duke Roderick, Piskon Helfrid, yang menggendongnya. Adegan tersebut menunjukkan rumah besar dan kaya dari cabang keluarga Elhem lainnya. Kita melihat potret Piskon Helfrid Elhem, kepala keluarga saat ini. Dia dikenal sebagai salah satu dari dua sayap yang setara dengan Roderick, adik laki-lakinya. As ingat bahwa Piskon Helfrid seharusnya telah tewas dalam perang saudara sejak lama. As merenungkan nasib ironisnya, mencoba melarikan diri dari Roderick, hanya untuk akhirnya ditemukan oleh kakak laki-lakinya. Wanita berambut merah yang menggendong As bertanya apakah dia terbang karena kehilangan kendali atas kekuatan sihirnya. Curiga bahwa dia bukan bayi biasa, wanita itu kemudian menatap As dengan senyum lembut, menunjukkan kasih sayang yang besar kepada si kecil. Dia menghiburnya, mengatakan bahwa dia pasti ketakutan, tetapi sekarang dia benar-benar aman dalam pelukannya. Bayi As menatapnya dengan tatapan bingung, tidak dapat sepenuhnya memahami kata-katanya. Sementara itu, Piskon Helfrid menatap wanita itu dengan senyum tenang, mungkin lega atau bersyukur. Dengan tangannya terulur dan bercahaya, Piskon merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam anak itu. Wanita itu memperlihatkan tanda sayap di lengan As yang membuktikan sihir bawaan yang dimilikinya. Piskon Helfrid mengamati tanda itu dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apakah itu mungkin 7 sayap legendaris. As sebagai bayi bertanya-tanya mengapa tanda khusus ini ada di tubuhnya sendiri. Mendengar ini, As mendapatkan kilasan mata bercahaya sendiri yang penuh amarah dan keterkejutan, diikuti oleh pemahaman yang tiba-tiba. Suara Roderick bergema di benaknya,
menjelaskan bahwa dia membutuhkan kekuatan 7 sayap yang ada di dalam Ash. Sebuah adegan menunjukkan Roderick menggendong Ash kecil dan kemudian lagi di masa lalu yang membeku mengkonfirmasi penyelamatannya. Ash mengerti bahwa Roderick membawanya hanya untuk mencuri 7 sayap, mencemooh julukan tanpa sayap yang diberikan kepadanya. Bayi Ash dalam pelukan wanita itu tetap marah, berpikir beraninya Roderick mencuri sayapnya sendiri. Khawatir, wanita itu bertanya kepada Piscon Hybrid apa yang akan dia lakukan dengan bayi itu. Ash berpikir situasinya buruk, dia tidak bisa membiarkan kekuatannya jatuh ke tangan Elhem. Dia merenungkan bahwa dia membutuhkan kekuatan ini untuk membalas dendam pada Roderick, menunjukkan tekadnya menghadapi situasi tersebut. Piscon Hybrid memutuskan untuk mengadopsinya sebagai putranya. Dengan tatapan penuh belas kasihan, bayi Ash menatapnya dengan terkejut, matanya yang penasaran mengamati sekitar. Tangan Piscon mendekatinya, menunjukkan isyarat kasih sayang dan sambutan. Dia dengan lembut mengelus kepala Ash, menyatakan bahwa anak itu seperti burung yang meronta-ronta yang belum tahu bagaimana terbang sendiri. Dengan begitu, Piscon Hybrid berjanji untuk merawat Ash sampai saatnya dia memutuskan untuk terbang sendiri. Mata Ash bersinar dengan tekad baru menyerap kata-kata Piscon. Anak-anak bersembunyi di balik perabotan, dan wanita itu menemukan mereka tertawa melihat situasi tersebut. Dia bertanya apakah gadis-gadis itu menguping dengan nada teguran lembut. Gadis-gadis itu menjawab bahwa mereka hanya khawatir tentang bayi itu dengan ekspresi polos. Kemudian salah satu gadis bertanya kepada ibunya apa nama anak itu. Penuh rasa ingin tahu, wanita itu menjawab dengan "Mari kita lihat," sambil menatap Ash dengan penuh kasih sayang. Dia tersenyum sambil memikirkan nama untuk si kecil yang kini aman dalam pelukannya. Wanita itu memutuskan untuk menamainya Aster, sebuah nama yang mewakili bintang baru yang lahir di rumah mereka. 10 tahun berlalu, memperlihatkan rumah besar keluarga Hybrid dan kesibukan di depan gerbang. Seorang pelayan menyapa Piscon Hybrid dengan hormat, memberitahunya bahwa mereka sedang menunggunya. Aster muda yang kini telah dewasa dan berpakaian rapi melangkah keluar dari kereta mengikuti Piscon. Dia mengenakan setelan elegan dengan pedang di pinggangnya, tampak siap untuk acara tersebut. Aster membantu kakak perempuannya Alpin keluar dari kereta dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Alpin berterima kasih kepada Aster atas kebaikannya dengan senyum hangat dan secercah cahaya malaikat muncul di atas kepalanya. Kedua saudara kandung itu menuju ke mansion, siap untuk berpartisipasi dalam acara tersebut berdampingan. Alpin berjalan di jalan dengan elegan dan tenang, diikuti Aster dari dekat. Festival tari pedang adalah acara tahunan bagi bangsawan militer di mana keluarga-keluarga memamerkan kemampuan mereka. Para pendekar pedang muda yang membawa nama keluarga mereka berkumpul untuk festival tersebut. Saat keluarga Piscon Hybrid tiba, orang-orang mulai berbisik tentang mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka berkomentar bahwa keluarga tersebut mengadopsi seorang anak laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya untuk menggantikan putra-putra yang tidak pernah mereka miliki. Orang lain dengan mata merah bertanya-tanya seberapa jauh keluarga Hybrid berniat untuk mempermalukan nama Elhem. Aster menoleh mendengar bisikan-bisikan itu dan menyadari bahwa mereka membicarakannya. Alpin menatap Aster dan menasihatinya agar tidak membiarkan gosip memengaruhinya. Menunjukkan keprihatinannya, dia memperingatkan bahwa di tempat ini yang lemah adalah yang pertama dihancurkan. Tangannya mengepal. Aster di samping Alpin tetap tenang dan percaya diri dengan tatapan tekad di matanya. Piscon Hybrid menjelaskan bahwa inilah kedudukan keluarga Piscon saat ini. Saat Aster mengamatinya, Piscon ingin Aster melihat realita keluarga tersebut. Saat mereka mendekati Grand Mansion, dia bertanya kepada Aster apakah dia kecewa dengan situasi tersebut, mencari reaksinya. Aster tersenyum dan menjawab bahwa dia tidak kecewa, menyatakan bahwa sambutan dingin ini memang gayanya. Piscon Hybrid tertawa lega dengan jawaban Aster, menunjukkan kepercayaannya pada pemuda itu. Aster mengingat kehidupan masa lalunya di mana dia memiliki catatan buruk di masyarakat, menjadi aib keluarga Elhem. Dia kini berjalan dengan aura keemasan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya karena 7 sayap telah kembali ke tubuhnya. Mata Aster bersinar penuh kekuatan, menunjukkan
menunjukkan transformasi dan tekadnya. Ketiganya menuju ke mansion bersama Piston Hybrid, Aster dan Alpine siap untuk festival. Dua pemuda melihat keluar jendela dengan ekspresi jijik, menyaksikan keluarga Hybrid tiba. Aster dengan tatapan percaya diri tampak tak tergoyahkan oleh tangga dan berbisik. Ketiganya melanjutkan perjalanan dengan Aster di tengah, siap menghadapi apapun yang terjadi di festival tari pedang. Aster tersenyum percaya diri, siap untuk membuat debut sosial yang spektakuler dan membuat semua orang terkesima. Arena festival penuh sesak di mana para kesatria memegang kekuatan absolut di zaman kejayaan. Para kesatria saling berhadapan, memamerkan kekuatan dan kemegahan mereka, persyaratan bagi kaum elit. Kekuatan mereka berasal dari ilmu pedang, seni pedang yang mereka kuasai. Kemegahan mereka adalah ketenaran mereka, reputasi yang mereka bangun dengan kemenangan dan perbuatan mereka. Dua kesatria berbenturan dalam duel yang sengit. Pedang mereka berkilauan setiap kali menyerang. Gambar tersebut menunjukkan simbol pamungkas yang mewakili kekuatan dan kemegahan, lambang sayap. Salah satu kesatria berlutut dalam kekalahan, sementara sang pemenang menampilkan kekuatan magisnya. Lambang sayap adalah simbol pamungkas yang mewakili kekuatan dan kemegahan. Dalam close up tangan kesatria, kita melihat lambang sayap bersinar, menunjukkan kekuatannya. Aster bersama Piston Hybrid dan Alpine berkomentar bahwa tempat itu sama luar biasanya seperti dulu. Dua gadis mengeluh berkata, tidak heran teman saudara perempuan mereka dan Claire tidak mau datang. Aster melihat hantu masa lalunya dipermalukan oleh saudara-saudaranya yang membuatnya kesal. Adegan itu menunjukkan As muda dipermalukan di lantai sementara salah satu saudara laki-lakinya melihatnya dengan jijik. Alpine memanggil Aster, khawatir dengan ekspresinya, memperhatikan perubahan di wajahnya. Alpine bertanya kepada Aster apakah dia gugup karena ini festival tari pedang pertamanya. Aster tersenyum dan menjawab bahwa dia tidak gugup seperti yang Alpine pikirkan dan bahkan dia merasa nostalgia. Alpine menatap Aster dengan tanda tanya di atas kepalanya, tidak mengerti jawabannya. Mendengar itu, Piston Hybrid mengatakan dia harus pergi ke rapat dan meminta Aster untuk menjaga Alpine. Alpine berteriak agar ayahnya menunggu, dengan kesal mengingatkannya bahwa dia setahun lebih tua dari Aster. Aster tersenyum dan bercanda bahwa Alpine agak linglung. Tertawa melihat situasi tersebut, Piston Hybrid menjelaskan bahwa ada banyak anak muda seusia Alpine di sana dan bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan untuk menjalin koneksi baru. Dia memperhatikan Aster untuk memastikan rahasia tujuh sayap tidak terungkap. Dengan tatapan serius, Alpine cemberut. Seorang awam ditugaskan untuk menjalin koneksi, tetapi permusuhan di sekitar mereka membuatnya sulit. Aster memperhatikan tangga yang penuh permusuhan, berpikir mustahil untuk bersosialisasi dengan begitu banyak permusuhan. Adegan close up memperlihatkan tatapan Aster yang penuh tekad, siap menghadapi tantangan di depan. Alpine memanggilnya, menanyakan kemana dia pergi. Khawatir dengan sikap impulsifnya, Aster menjawab bahwa dia akan mencari teman. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, dia mendekati sekelompok bangsawan muda. Satu duduk di sofa dan yang lain berdiri. Salah satu pemuda yang duduk bertanya kepada Aster siapa dirinya dengan nada menantang. Aster sambil tersenyum memperkenalkan dirinya sebagai Aster F. Elheim, adik laki-laki mereka Dallas. Salah satu pemuda itu mengamatinya dengan curiga tanpa menunjukkan simpati. Aster menjelaskan bahwa dia melihatnya di luar dan memutuskan untuk menyapa dengan sangat lugas. Dallas merasa kesal, bertanya kepada Ryan apakah dia anak angkat dari keluarga Piston. Dengan itu, Dallas mengerti dan tersenyum jahat, berpikir itulah mengapa Aster bisa dengan berani menggunakan nama F. Aster melihat Dallas dan Ryan, dua putra sah keluarga Elheim yang sering dia temui di kehidupan lampaunya. Dia berpikir bahwa dulu mereka tampak menakutkan, tetapi sekarang mereka seperti anak-anak yang bermain peran dewasa. Aster kemudian fokus, matanya bersinar kuning terang. Alpine mendekat, menarik lengan Aster, mengatakan bahwa dia telah menyampaikan salamnya dan mereka bisa pergi sekarang. Dallas memanggil Alpine, terkejut melihatnya juga ada di sana. Dengan senyum puas, dia mengejek Alpine, bertanya apakah dia tidak perlu bersembunyi di balik ayahnya hari ini. Seperti biasa, Dallas memerintahkan Alpine untuk bergabung dengan mereka, menyatakan bahwa itu adalah perintah dari rumah utama dengan nada otoriter. Alpine tetap diam sejenak, wajahnya kesal dan bertekad. Dia menolak perintah itu, menyatakan bahwa tidak ada hubungan tuan pelayan antara rumah utama dan rumah cabang. Aster meraih Alpine, menyuruhnya menunggu, merasakan situasi semakin memanas
panas, Dallas meraih pergelangan tangan Alpin dengan arogan, menyatakan bahwa dia belum selesai berbicara dengannya. Aster memperhatikan adegan itu dengan serius, tetap tenang tetapi tetap memperhatikan sepenuhnya. Dallas tersenyum jahat, bertanya apakah Alpin mengetahui cerita tertentu. Dia berjalan bersama Alpin melalui aula saat Alpin menjauh dari Aster, menunduk. Dallas mengungkapkan bahwa ayah Alpin lengannya dipotong oleh Roderick untuk bertanggung jawab atas kegagalannya melindungi raja. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia senang tidak memiliki darah pecundang yang mengalir di nadinya. Alpin yang marah menuntut agar Dallas menarik kembali ucapannya. Suaranya dipenuhi amarah. Dia menghadapi Dallas, menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Dallas berbicara buruk tentang ayahnya. Dengan tekad, Dallas memprovokasi Alpin, mengatakan bahwa ayahnya hanya menghasilkan wanita-wanita tidak kompeten yang tidak dapat mewarisi gelar dan bahwa dia pasti kecewa. Dengan senyum kejam, Dallas menyiramkan minuman dari gelasnya ke wajah Alpin, mengatakan ini bukan ruang dansa. Dia menyarankan agar lain kali Alpin mengenakan kain compang-camping agar dia tidak peduli jika basah, mempermalukannya. Aster yang menyaksikan dari kejauhan merasakan ketegangan meningkat saat kenangan masa lalu kembali membanjiri pikirannya. Dia berpikir mungkin dia tidak akan merasa marah melihat wajah mereka lagi setelah sekian lama. Dallas dan Grian menikmati penghinaan Alpin, bersulang dengan anggur tanpa peduli apapun. Aster menatap Alpin yang wajahnya basah dan ekspresinya marah, tetapi dia merasakan kepuasan yang aneh. Tetapi Aster tidak bisa menahan diri dan melemparkan Dallas dengan amarah yang datang dari lubuk jiwanya. Dallas yang marah mengambil botol anggur untuk menyerang Aster, ingin membalas serangan itu. Pada saat yang sama, Dallas mencoba memukul Aster dengan botol, sementara Aster dengan mudah menghindari ayunan pemuda itu. Namun Aster sigap dan menendang botol itu ke kepala lawannya, menyebabkan anggur berceceran di seluruh wajah Dallas. Dengan lawannya yang terkejut, Aster menatap Dallas dan orang-orang lainnya, sementara Grian berteriak saudara, terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Setelah semua itu, Aster menyekak bibirnya dan bertanya apakah Dallas mengira itu hanya jus anggur dengan nada mengejek. Aster kemudian tersenyum dan berpikir sikap itu sempurna untuk seorang bangsawan manja yang melengkapi penghinaannya. Sementara itu, kilas balik membawa kita ke 3 tahun yang lalu dengan Aster menggunakan kekuatannya dan seseorang berteriak agar dia mengendalikan diri. Alpin menangis terseduh-seduh, memegang seorang gadis lain yang terluka dan bertanya apakah Aster bermaksud untuk menghabisi saudara perempuannya sendiri, menyebut salah satu dari mereka Kudryapa. Alpin dan gadis lainnya terpojok dan salah satu dari mereka berteriak meminta yang lain untuk tetap bersamanya, mencoba melindunginya. Dari situ Aster melepaskan kekuatan 7 sayap dengan aura penghancur keemasan, menakutkan semua orang di sekitarnya. Menghadapi situasi tersebut, Piscon Hybrid bertanya-tanya apakah Aster benar-benar dapat mengendalikan kekuatan itu. Karena itu Aster dengan mata emas dan aura yang kuat menunjukkan kekuatan sihir besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Kembali ke masa kini, seorang pelayan berlari masuk dengan putus asa dan berteriak kepada Piscon Hybrid bahwa ada keadaan darurat, mengejutkan semua orang. Piscon menanyainya, kesal karena diganggu selama pertemuan penting, dan pelayan itu mulai tergagap, tidak dapat menjelaskan. Anak-anak dari rumah Elhem utama dan rumah cabang telah memulai duel, dan berita ini mengejutkan semua orang di pertemuan itu. Piscon Hybrid dan Duke Roderick saling bertukar pandangan terkejut, tidak memahami situasinya. Dengan itu Piscon tiba-tiba berdiri dengan tatapan marah, merasakan suasana menjadi tegang. Dengan cemas, Alpin berlari ke ayahnya dan ayahnya bertanya apa yang sebenarnya terjadi, benar-benar bingung. Piscon kemudian menunjuk dan menyuruh mereka melihat apa yang sedang terjadi, dan Dallas muncul dengan seringai di wajahnya. Di aula pertarungan, perseteruan keluarga sedang terjadi di antara keluarga Elhem, sesuatu yang tidak Anda lihat setiap hari. Piscon Hybrid, Alpin dan Grian menyaksikan dari atas, dan hasil pertarungan dapat mengubah segalanya. Seorang pria berkumis tampak khawatir, sementara Grian berdiri di sampingnya, serius menghadapi situasi tersebut. Dallas tersenyum dengan mata merah dan mengatakan festival tari pedang akan menjadi liar. Salah satu pemuda dari rumah utama dengan rambut merah menyebut Aster bodoh karena mencari masalah dengan rumah Duke. Pria berambut merah itu mengangkat pedangnya dan memamerkan lambang 4 sayapnya, kekuatan yang cukup besar. Dengan senyum jahat, sang duelis menantang
menantangnya untuk menunjukkan lambangnya, atau mungkin dia malu karenanya. Aster membelakangi lawan, mendengar ejekan itu dan mengatakan bahwa memamerkan gambar di cermin itu konyol dan memalukan. Aster tersenyum dan mengatakan dia tidak akan pernah merendahkan diri untuk melakukan sesuatu yang begitu bodoh, membuat lawannya kesal. Pria berambut merah itu menjadi marah, matanya bersinar merah karena amarah yang meluap. Sebagai balasannya, Aster menyuruh Dallas untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya. Suara penuh tantangan. Piscon Hybrid kemudian tersenyum, berkomentar bahwa pertarungan tampaknya telah diputuskan. Mengamati dengan seksama, Aster dengan tatapan fokus menyiapkan pedangnya yang bersinar dengan energi biru siap menyerang. Dengan itu Dallas dan Aster saling bertukar pukulan ganas dan energi menyebar ke seluruh aula. Dallas terkejut, matanya terbelalak, tidak mengerti apa yang terjadi karena Aster terlalu kuat. Sebagai balasannya, Aster dengan senyum mengejek menyatakan bahwa Dallas terlalu banyak bicara, mengejek lawannya. Aster kemudian melompat dan menyerang Dallas dengan pukulan menggunakan energi emas yang kuat. Aster berdiri tegak, pedangnya bersinar kuning terang, siap untuk langkah selanjutnya. Aster berpikir bahwa dia telah berlatih selama 10 tahun secara diam-diam, belajar menguasai kekuatan sihirnya, dan dia telah lama menunggu untuk membalas dendam. Dengan itu, mata Aster bersinar terang dan dia mengangkat pedangnya yang melepaskan aura emas yang kuat. Dia menyerang Dallas dengan pukulan dahsyat, meluncurkan gelombang energi yang menghantamnya langsung. Dallas kemudian mengerang kesakitan, terdorong mundur oleh kekuatan serangan Aster, tidak mampu mempertahankan posisinya. Grian dengan ekspresi terkejut menyadari bahwa saudaranya sedang dikalahkan dan kekhawatirannya terlihat jelas. Dallas terdorong mundur dengan paksa dan Grian bertanya-tanya apakah saudaranya benar-benar kewalahan oleh serangan itu. Dallas menjerit kesakitan, wajahnya dipenuhi rasa takut, tidak mengerti bagaimana makhluk bersayap 4 seperti dirinya bisa kalah. Aster dengan tatapan tetap dan penuh tekad terus melayangkan pukulan ke Dallas, pedangnya berkilauan. Piscon Hybrid kemudian tersenyum dan berkomentar bahwa pertarungan tampaknya telah diputuskan. Mengamati dengan seksama, Aster dengan tatapan fokus menyiapkan pedangnya yang bersinar dengan energi biru siap menyerang. Aster kemudian melihat Roderick dan yang lainnya di balkon, menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Aster merasakan amarah yang membuncah di dalam dirinya, mengetahui Roderick berada di dekatnya. Sosok Roderick yang gagah muncul, dan Aster menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Dengan teriakan, Aster memanggil Roderick, menantangnya dengan tatapannya. Kemudian yang lain berkomentar dengan terkejut bahwa putra bungsu dari keluarga tiran itu telah mengalahkan kepala keluarga utama. Namun situasinya buruk, dan tokoh yang reputasinya baru saja hancur tidak akan tinggal diam. Kepala keluarga utama Elhem muncul. Dia adalah pria yang kuat dan gagah. Dallas kemudian bangkit menunjukkan senyum arogan bahkan setelah dikalahkan. Aster menghadapinya, pedangnya diarahkan ke tanah dengan tatapan serius dan penuh kekuatan. Roderick pada gilirannya melihat pemandangan itu dengan sikap menghina, menghakimi putranya. Aster matanya menyala merah terus menatap ayahnya. Duke Roderick Elhem kemudian muncul, berjalan ke aula siap untuk menghadapi Aster. Dallas berlutut berteriak, menarik perhatian Roderick. Dia menuju ke arah Aster, menuduhnya sebagai bajingan yang menantang keluarga utama. Dallas memohon kepada Roderick yang tampak marah untuk menggunakan kekuasaannya dan menghukum Aster. Atas permintaan itu, Roderick dengan brutal membanting tangan Dallas ke lantai. Dallas dengan wajah yang dipenuhi teror menjerit kesakitan saat darahnya berceceran. Grian dan bangsawan lainnya terkejut dengan pemandangan itu, tidak percaya akan kekerasan tersebut. Roderick kemudian menghunus pedangnya, mempertanyakan mengapa seorang pecundang memohon dengan begitu bodohnya. Dia menyatakan bahwa Dallas telah mencoreng nama keluarga, semakin mempermalukannya. Seorang pria yang tidak bisa membalas dendam sendiri, tambah Roderick tidak berhak memegang pedang. Setelah hukuman selesai, adegan menunjukkan keindahan aula dengan lampu gantung yang elegan. Aster dengan tatapan penuh tekad menghadap ayahnya, siap untuk langkah selanjutnya. Dia kemudian bertanya kepada Roderick apa yang dilakukan ayahnya menantang tindakannya. Aster kemudian mengatakan bahwa sepupu itu masih belum meminta maaf kepada saudara perempuannya Alpin. Aster meminta pamannya untuk menunda hukuman sampai setelah permintaan maaf. Roderick dengan aura marah berwarna ungu bertanya apakah dia pikir dia seorang Elhem hanya karena dia diadopsi oleh Hybrid. Aster kemudian menegaskan bahwa dia adalah putra seorang Piscon. Menunjukkan kedudukannya, dia menjelaskan bahwa terlepas dari ikatan darah, dia diajari tentang kebanggaan seorang kesatria dan beban suksesi
oleh ayah angkatnya, Roderick tetap diam mengamati Aster dengan tatapan penuh amarah. Sang Duk kemudian mengarahkan pedangnya ke Aster, menyatakan bahwa seorang putra Piscon telah menyelekai keluarga utama. Roderick mengingatkannya bahwa dia adalah puncak dari 12.000 kesatria dan kebanggaan raja yang memamerkan kekuasaannya. Piscon High Priest dengan tangan bersilang menyaksikan adegan itu sambil berpikir bahwa ini tidak bisa diselesaikan seperti pertengkaran anak kecil. Piscon lain berkomentar bahwa Roderick juga perlu memahami situasinya. Sosok dengan rambut kebiruan hanya menonton dari jauh dengan senyum mengejek di wajahnya. Piscon High Priest kemudian mengingat bahwa ayahnya menawarkan lengan sebagai harga atas ketidaksetiaannya. Dengan pedang Roderick tepat di depan wajah Aster, dia bertanya apa yang akan ditawarkan Aster. Aster dengan hormat berbicara kepada pamannya, menjaga ketenangannya dalam situasi tegang. Aster kemudian menjelaskan bahwa ini bukanlah pertarungan antar saudara, tetapi duel formal. Dia mengatakan dia hanya membalas dengan pedangnya atas penghinaan yang ditunjukkan kepada keluarga Piscon. Menunjukkan kehormatannya, Aster mengutip kata-kata Roderick sendiri, siapa yang tidak bisa membalas dendam tidak berhak atas pedang. Dia mengakhiri ucapannya dengan mengatakan bahwa dia tidak berniat kehilangan satu jari pun. Menantang pamannya dengan penuh tekad, Roderick kemudian menatap tajam Aster dan setuju dengan sedikit senyum. Setelah memahami keberanian anak laki-laki itu, Duk memerintahkan Aster untuk mengambil posisi. Suaranya tegas, bersiap untuk bertarung. Aster terkejut, bersiap untuk bertempur, menggenggam pedangnya erat, waspada terhadap gerakan Roderick. Matanya melebar melihat intensitas aura Roderick, merasakan bahaya yang akan datang. Roderick menyerang dengan kekuatan penuh dan pedangnya menghancurkan lantai, menimbulkan awan debu dengan pukulan itu. Alpin ketakutan menutup mulutnya dengan tangannya, matanya dipenuhi air mata, khawatir akan saudara laki-lakinya. Melihat ini, Piscon High Priest meneriakkan nama Roderick, menunjukkan kemarahannya dan ketidaksetujuannya terhadap tindakannya. Piscon kemudian melompat ke udara, menyerang Roderick dengan pedangnya, mencoba menghentikannya. Pedang kedua pria itu berbenturan dengan keras, menciptakan kilatan di aula, menunjukkan kekuatan benturan tersebut. Piscon High Priest melanjutkan serangannya, memaksa Roderick mundur dengan serangkaian serangan cepat dan kuat. Kemudian dia berteriak memanggil Aster, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Suaranya penuh kekhawatiran dan kasih sayang. Lantai benar-benar hancur dan potongan-potongan es berserakan di aula, menunjukkan kehancuran akibat pertempuran. Piscon High Priest menatap lantai dengan terkejut, matanya terbelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aster jatuh dan terluka di tanah, wajahnya berdarah, matanya bersinar dengan amarah dan tekad yang murni. Matanya memancarkan kekuatan emas dan dia tidak menyerah meskipun rasa sakit jelas terlihat di wajahnya. Roderick kemudian memutuskan hukumannya akan berat dan tanpa ampun. Dengan itu dia menuruni tangga dan Dallas di lantai menyaksikan dengan senyum, puas dengan hukuman yang akan datang. Piscon High Priest kemudian memanggil Aster, memarahinya atas tindakannya. Piscon meraih Aster, khawatir tentang apa yang akan dilakukan saudara padanya. Aster dengan wajah berdarah memberitahu ayahnya bahwa dia telah melindungi janji dan segalanya, menunjukkan kesetiaannya. Piscon kemudian memuji Aster, mengatakan bahwa dia luar biasa meskipun terluka. Roderick terus menuruni tangga, tidak peduli dengan perkelahian antara anak-anak dengan Dallas yang mengikuti di belakangnya. Sementara itu, Piscon High Priest berkomentar bahwa tindakan Roderick tidak dewasa, tidak setuju dengan saudaranya. Bangsawan lain berpendapat bahwa reputasi keluarga utama akan hancur jika mereka membiarkan seorang anak melakukan apapun yang dia inginkan. Bangsawan itu juga berpikir ini adalah momen hebat bagi Aster yang berani melawan Roderick. Aster dengan tatapan penuh tekad dan tanpa rasa takut menghadapi Roderick, siap untuk bertahan dari tantangan ini dan menjadi bintang yang bersinar. Seorang bangsawan berkomentar bahwa bagi anak laki-laki itu, ini adalah hukuman sosial yang sempurna. Piscon High Priest mengaku ketakutan karena mengira Roderick akan membelah Aster menjadi dua di sana. Namun Roderick berpikir bahwa zaman pemberontakan akan segera tiba dan badai yang cukup kuat untuk membelah dunia menjadi dua atau tiga akan segera datang. Alpin yang ketakutan berpegangan pada Aster, sementara Piscon khawatir tentang masa depan yang tidak pasti. Salah satu pria memuji Aster dengan mengatakan bahwa dia brilian dan memiliki bakat luar biasa. Aster kemudian mendongak dengan ekspresi bingung mendengarkan kata-kata pria itu. Pria itu terus memuji Aster, mengatakan bahwa dia baru berusia 10 tahun dan itu menakutkan. Pria lain setuju, berkomentar bahwa Aster bahkan lebih bersemangat dalam latihannya sejak
kembali dari festival. Dia berpikir itu pasti menjadi motivasi yang baik bagi anak laki-laki itu. Melihat kemajuannya, seorang pria ketiga mengingat bahwa Aster telah mengalahkan putra ketiga Duke Roderick, sebuah pencapaian besar. Dia menyatakan bahwa mereka harus menelan banyak pil pahit dari keluarga utama. Jadi kisah Aster menyegarkan. Aster kemudian berlari dengan tongkat di tangan, berlatih keras. Dia berpikir bahwa dengan dukungan Piscon Hybrid, nama Elheim dari keluarga utama seharusnya sedikit mereda, tetapi target sebenarnya Aster pada akhirnya adalah keluarga Elheim. Dia terus berlatih dan ingin menguji kekuatan sebenarnya. Aster kemudian menyerang seorang pria dengan tongkatnya, menunjukkan kelincahan dan kekuatannya. Aster berpikir bahwa dia ingin menguji kekuatannya lebih jauh di tempat itu. Namun seperti sekarang, dia tidak bisa mengalahkan Roderick. Baginya lambang sayap hanyalah indikator peringkat kekuatan sihir tersembunyinya. Aster kemudian dimarahi karena membuat keributan lagi karena dia selalu berkelahi. Alpin mendekat sambil tersenyum, berkata apakah Aster tidak tahu arti moderasi dan bahwa ayah mereka memanggilnya. Aster menjawab bahwa dia mengerti dan akan segera pergi. Sementara Alpin mengambil tongkat yang dipegangnya. Aster kemudian memperhatikan pakaian Alpin dengan ekspresi terkejut. Melihatnya mengenakan pakaian latihan, Alpin sedikit berbalik, tidak mengerti reaksinya. Aster berkomentar bahwa ini jarang terjadi karena dia mengatakan dia tidak akan mengenakan pakaian itu karena tidak lucu. Alpin menjelaskan bahwa keseimbangan itu penting dalam segala hal, dan melihat Aster, dia berpikir dia tidak bisa hanya diam saja. Aster terkejut dan Alpin tersenyum padanya. Alpin kemudian memberitahu Aster bahwa ketika dia kembali, dia harus menemaninya untuk beberapa waktu agar mereka bisa berlatih bersama. Aster tersenyum pada adiknya, senang dengan usulan latihan tersebut. Aster menyuruhnya untuk santai saja, lalu Alpin dan Aster mulai berlatih bersama. Saat itu, Aster mendekati pintu ruang kerja Piscon Hybrid dan mengetuk. Dia meminta izin untuk masuk dan Piscon sedang duduk menunggunya. Aster bertanya kepada ayahnya apa yang dibutuhkannya dengan nada hormat. Piscon Hybrid kemudian mengundangnya untuk duduk dengan senyum ramah di wajahnya. Piscon kemudian dengan penuh pertimbangan bertanya, apakah sudah 10 tahun sejak mereka menyambut Aster ke rumah mereka. Dia mengaku bahwa dia berpikir untuk menunggu sampai Aster lebih besar, tetapi situasinya menuntut kecepatan. Kemudian Piscon mengeluarkan cincin dengan batu merah yang membuat Aster penasaran. Piscon memandang Aster dan mengungkapkan bahwa cincin itu adalah bukti penerus, sesuatu yang sangat penting. Aster menatap cincin itu, matanya bersinar keemasan, tak mampu mengungkapkan apapun. Aster dan Piscon duduk di meja dan dia menjelaskan bahwa keluarga Piscon berada dalam posisi yang sulit. Dia mengingatkan bahwa mereka masih merupakan keluarga cabang, tetapi memikul beban nama keluarga Elheim. Piscon melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka adalah bangsawan dengan wilayah harus dilindungi dan mereka tidak dapat membiarkan jembatan itu kosong. Dia bertanya kepada Aster apakah saudara perempuannya yakin dengan keputusan tersebut. Piscon menjawab bahwa para suster yang berada di akademi malam akan kembali dalam 3 hari. Dia bermaksud untuk berbicara dengan semua orang pada saat itu, termasuk para suster. Aster mengingat Malpur dan Kudo dan khawatir bahwa keduanya tidak akan senang dengan berita itu. Dia berpikir bahwa Kudo khususnya akan sangat marah. Piscon berpikir bahwa Kudo membenci Aster karena dia dilahirkan sebagai laki-laki dan diberkati dengan 7 sayap. Aster kemudian merenungkan bahwa dia tidak dapat menerima cincin itu karena dia masih belum dapat mengendalikan kekuatan sihirnya. Aster kemudian berpikir dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkan seorang suster yang telah menyerangnya. Piscon Hybrid memperhatikannya dengan senyum seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan anak laki-laki itu. Dia berkomentar bahwa dia telah lama meragukan apakah Aster benar-benar seorang anak kecil karena kedewasaannya. Piscon mengungkapkan bahwa dia bermaksud memberikan cincin itu sebagai hadiah untuk festival tari pedang. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dan Aster memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Aster terkejut dan bertanya-tanya apa itu. Matanya melebar karena penasaran. Piscon mempersembahkan pedang iblis Graham, pedang sihir legendaris. Pedang itu mampu menampung kekuatan 7 sayap. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai pedang pemakan sihir. Setelah itu Piscon membawa Aster ke tempat yang lebih terpencil di hutan untuk menguji pedang tersebut. Aster bertanya apakah Dojo tidak akan cukup jika ayahnya hanya ingin menunjukkan pedang kepadanya. Piscon menjawab bahwa ini adalah tindakan pencegahan karena Aster memiliki kebiasaan merusak barang. Mengingat kilas balik, dia menjelaskan bahwa pedang iblis Graham adalah pedang legendaris yang hanya diwariskan kepada putra sulung keluarga Elheim. Piscon mengatakan
mengatakan bahwa dia membawanya dari rumah utama khusus untuk Aster. Aster kemudian terkejut dan bertanya-tanya apakah itu pedang, matanya terbelalak. Piskon menjelaskan bahwa pedang itu tidak memiliki bilah fisik dan Aster harus menuangkan sihir ke dalamnya sehingga pedang itu bersinar. Piskon menjelaskan bahwa Graham adalah pedang kemungkinan yang disempurnakan oleh sihir penggunanya. Aster melepaskan sihirnya dan pedang itu bersinar merah menunjukkan kekuatannya. Sebuah lingkaran energi terbentuk mendorong dedaunan di sekitar dengan kekuatan sihir. Sang Piskon memperingatkan bahwa jika sihirnya tidak cukup, pedang itu dapat menguras energinya sepenuhnya. Kemudian dia bertanya apakah Aster ingin mencobanya dan Aster menghadapi pedang itu dengan tekad. Aster mengambil Graham, siap menggunakannya. Tangannya mencengkram gagang pedang dengan kuat. Dia memfokuskan sihirnya dan pedang itu memusatkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Gelombang energi yang sangat besar dilepaskan dan Aster bertanya-tanya apa itu. Terkejut, dia kemudian menyadari bahwa sihirnya mengalir ke pedang itu dengan sendirinya. Gelombang energi merah melesat ke langit, meninggalkan jejak di langit biru. Seorang penjaga bertanya dengan terkejut, apa cahaya itu dan apakah sebuah komet telah jatuh? Penjaga lainnya mengoreksinya mengatakan, itu kebalikannya. Dan sesuatu diluncurkan ke langit. Alpin dengan senyum di wajahnya menyadari bahwa itu pasti latihan Aster. Aster dengan senyum berkomentar bahwa ini adalah pedang yang luar biasa. Tetapi Piskon Hybrid mengatakan bahwa yang paling luar biasa adalah kekuatan Aster sendiri. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Aster memiliki lambang 7 sayap, sesuatu yang belum pernah terdengar dalam seluruh sejarah garis keturunan Elhem. Jika Aster menguasai kekuatan ini, dia akan melampaui Roderick dan Piskon sendiri. Meskipun mereka berdua memiliki 6 sayap, Aster kemudian membayangkan Roderick dan bertanya-tanya apakah dia akan melampauinya. Namun Piskon memperingatkan bahwa kekuasaan yang berlebihan selalu menabur benih konflik. Jika orang-orang mengetahui Aster memiliki 7 sayap, banyak yang akan iri dan membencinya. Piskon memperingatkan bahwa beberapa orang akan mencoba memanfaatkannya, sementara yang lain akan mencoba untuk melenyapkannya. Dia kemudian mengulurkan tangan kepada Aster, khawatir tentang masa depan. Piskon menasihati Aster untuk menjadi lebih kuat selagi masih bisa, agar dia tidak menyesali ketidakberdayaannya. Aster kemudian menjabat tangan Piskon, mengatakan bahwa dia tidak akan menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti kehidupan sebelumnya. Dia berterima kasih kepada ayahnya, menunjukkan rasa terima kasihnya atas bantuan dan kepercayaannya. Aster bersumpah bahwa dia akan menjadikan 7 sayap dan pedang itu miliknya sendiri. 3 hari kemudian, Piskon, istrinya dan Alpin menyambut kedua saudari yang telah kembali ke rumah. Kudripika muncul dengan saudara perempuannya Malpa di belakangnya dan mengumumkan kepulangannya dengan nada riang. Saudari yang lain Malpa batuk, menyembunyikan kecurigaannya tentang reuni tersebut. Kudripka tersenyum dan merentangkan tangannya, memanggil adik-adik perempuannya untuk berpelukan. Namun kedua gadis itu mengabaikan dan memeluk Malpa, meninggalkan Kudripka. Kudripka terkejut bertanya di mana pelukannya, tidak mengerti mengapa mereka diabaikan. Para saudari itu menjawab bahwa saudari Kudripka selalu mengacak-ngacak rambut mereka, itulah sebabnya mereka tidak memeluknya. Kudripka dengan marah membantah, mengatakan bahwa dia telah menguasai kesatriaan dan tidak akan pernah ceroboh. Selanjutnya Kudripka memperhatikan Alpin mengamati adegan itu dengan senyum yang samar. Kudripka melompat ke arah Alpin dan bertanya apakah dia sudah menjadi anak yang baik. Sambil memeluknya erat, Alpin yang sesak napas bertanya-tanya mengapa Kudripka mengganggunya. Tidak mengerti kakaknya, Malpa kemudian bertanya kemana Aster. Melihat sekeliling mencari saudara laki-lakinya, Piskon Hybrid kemudian menjawab bahwa Aster sedang sibuk berlatih. Kudripka menatap Alpin dengan ekspresi serius, curiga akan sesuatu. Sementara itu, ledakan besar sihir merah menghantam tanah dari hutan. Aster terengah-engah, kelelahan karena latihan, tetapi masih berdiri, bertekad untuk melanjutkan. Kesal, dia bertanya-tanya apakah ini yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tidak puas dengan penampilannya, Aster berpikir bahwa meskipun dia dapat membentuk pedang dengan sihir, hanya menekannya saja sudah menguras tenaganya. Aster dengan kaca depan di sekelilingnya bertanya-tanya apa yang perlu dia lakukan agar seperti ayahnya. Kudripka muncul dan mengeluh bahwa Aster membuat kekacauan di sini. Aster terkejut bertanya apakah kakaknya Kudripka sudah kembali. Tidak percaya dia ada di sana, Kudripka bertanya mengapa Aster tidak datang untuk menyapanya. Melihatnya bersikap dingin dengan senyum ironis, dia bertanya apakah dia begitu istimewa sekarang sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya. Kudripka menyebut bahwa dia mendengar tentang penampilan Aster di festival tari
pedang dan bahwa Akademi Malam sedang ramai dengan rumor tentangnya. Dia menyimpulkan bahwa ayah mereka pasti bangga pada Aster. Aster membalas bahwa dia tidak berhak bicara karena dia sudah melakukan beberapa misi, bahkan hanya sebagai seorang murid magang. Kudripa kemudian memamerkan rencananya, rencana kesatria kehormatan yang hanya dia terima tahun ini. Dia menyatakan bahwa jika dia tidak melakukan begitu banyak, dia tidak akan layak untuk menggantikan ayah mereka. Aster terdiam, tidak tahu harus berkata apa tentang saudara perempuannya. Dengan boneka di benaknya, Kudripka bertanya apakah dia menolak suksesi itu. Berpikir dia sedang membantunya dengan tatapan kesal. Aster berpikir bahwa ayahnya telah memberitahunya dan bahwa menghadapi hal ini sangat menyakitkan. Aster menjawab bahwa itu bukan niatnya dan dia hanya merasa dirinya tidak memenuhi syarat. Kudripka kemudian menyerangnya dengan pedangnya, melepaskan kekuatan magis berupa cahaya biru. Aster menghindari serangan itu dan bertanya mengapa saudara perempuannya melakukan itu. Terkejut dengan serangan itu, Kudripka kemudian menyuruh Aster untuk bersiap-siap karena dia akan memberinya sedikit ujian. Dengan senyum menantang, dia memperingatkan bahwa lain kali dia akan benar-benar menyerangnya. Aster meminta saudara perempuannya untuk menunggu, menjelaskan bahwa pedangnya masih belum selesai. Kudripka bertanya apakah dia akan memberikan alasan yang sama kepada musuh di medan perang dengan tatapan serius. Aster terkejut dan memikirkan kata Hamse. Menyadari keseriusan adiknya, Kudripka mengingatkan bahwa aturan pertama menjadi seorang ksatria adalah selalu siap bertempur. Dia memperingatkan bahwa jika Aster terus menahan diri, dia mungkin akan menghancurkannya. Aster berpikir bahwa kakaknya tidak bercanda, tetapi dia sudah mencapai batasnya, hanya mengendalikan sihirnya. Namun dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak melawan, kakaknya benar-benar akan menghancurkannya. Aster menghadapi kakaknya yang menyerangnya dengan pedang energi. Ketika serangan mereka berdua beradu, itu menimbulkan ledakan yang terlihat memenuhi pohon-pohon. Di sana juga terlihat ada beberapa bekas pertarungan yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Kudo tersenyum dengan sangat bersemangat. Dia tidak menyangka Aster bisa mengejar ilmu pedangnya, bahkan setelah dia menempa skill lebih lanjut di Akademi Kesatria. Pada saat ini, Aster sedang mencoba menahan serangan yang menggunakan pedang Graham yang dipanggil menyedihkan oleh kakaknya itu. Kudo kemudian melemparkan adiknya dengan serangan yang kuat, memberitahunya bahwa kendali magic Aster sungguh kosong. Aster yang terlempar kemudian menggunakan kedua kakinya untuk bertahan di tanah. Aster dari sana kemudian berteriak memanggil kakak Kudo yang terus menyerang tanpa henti seperti biasanya. Aster kemudian menatap kakaknya, berpikir bahwa dia terus seperti itu sejak kecil. Bertanya apa karena dia satu-satunya pria di keluarga yang punya hak waris. Dia ingat ketika Kudo sedang mengajarinya dengan keras tentang ilmu pedang. Aster bertanya apakah karena dia spesial yang punya wing crest superior dibandingkan siapapun di keluarga. Aster menganggap Kudo seperti badai, menantangnya duel pada setiap hal, dan berkata dunia ini tidak adil. Intinya dia adalah musuh alaminya. Kembali ke masa kini, Kudo sudah menghilang dari tempatnya tadi berdiri. Aster yang menyadari itu terkejut dan membuka mata yang lebar ketika mendengar suara kakaknya. Dan dalam sekejap, Kudo sudah berhasil mendaratkan serangan kuat yang berhasil ditahan oleh Aster. Kudo menyerang dengan penuh kekuatan sambil berteriak bahwa Aster tidak cocok menjadi kepala keluarga selanjutnya. Di rumah, kakak tertua mereka menatap dari jendela, memanggil ayahnya bertanya apa tidak masalah membiarkan mereka berdua berkata pertengkaran saudara itu bisa menelan korban jiwa. Tapi Piskon Hybrid hanya diam saja ketika anaknya masih menatap jendela itu. Piskon kemudian menjawab dengan tenang bahwa mereka adalah rival tangguh dengan jalan mereka sendiri, dan meski sedikit ceroboh, tapi situasinya tidak akan jadi parah. Gadis berambut putih itu kemudian menatap ayahnya dan berharap semoga saja seperti itu. Gadis itu kemudian berjalan mendekati ayahnya sambil berbicara, "Jadi, apa alasan ayah sebenarnya sampai-sampai memanggil kami untuk pulang? Apakah tentang hak waris?" Piskon mengatakan bukan hal seperti itu. Dia berusaha mengeluarkan sesuatu dari laci mejanya. Gadis itu terkejut ketika melihat sesuatu yang dikeluarkan oleh ayahnya. Piskon mengeluarkan sebuah surat mengatakan itu adalah panggilan dari keluarga utama Elheim. Piskon mengatakan bahwa elder yang memimpin inti keluarga utama ingin melihat wajah cucu mereka. Gadis itu memegang bibirnya, mengatakan ini adalah hal yang mengejutkan. Piskon pada saat yang sama terlihat sedih. Jika keadaannya memburuk, mereka bisa kehilangan Aster selamanya.
pedangnya. Sementara pada saat yang sama, Aster masih sedang bertarung serius dengan Kudo di hutan itu. Aster yang sedang bertahan menjelaskan bahwa itu adalah hal yang konyol. Dia memberitahu sudah menolak menjadi pemimpin keluarga selanjutnya dan ayahnya mengetahui hal itu. Kudo lalu menjawab bahwa ayahnya bilang penolakannya tidak menyenangkan dengan sendirinya, dan setelah itu Aster menahan serangan yang terasa sangat berat. Aster pada saat yang sama merasakan dia sedang melawan serangan troll dengan palu raksasa. Aster kemudian menggeser pergelangan lengannya dan merubah posisi pedangnya, dan karena hal itu dia berhasil membuat kakaknya meleset menjauhkan pedangnya. Aster mencoba untuk menyerang dan meminta kakaknya untuk mendengarkannya, tetapi Kudo pada saat itu bertanya apakah Aster sedang mencoba untuk lari, dan yang telah mengatakan itu, Kudo mengeluarkan serangan kuat yang melemparkan Aster menjauh darinya dalam sekejap. Aster yang terkena dampaknya langsung mengeluarkan darah dari mulutnya, mengatakan bahwa kekuatan itu besar sekali. Dengan pedang itu, Kudo menjelaskan bahwa kau hanya menjadi third rate jika hanya bisa mengainkan pedang. Kau baru jadi second rate jika bisa mengendalikan magic. Jika kau menguasai swordmanship dan magic, maka kau menjadi first rate. Kudo menangkapnya dengan tajam, mengatakan bahwa dia kecewa pada Aster. Dia kemudian menjelaskan bahwa perbedaan wing crash akan memberikan perbedaan jumlah mana yang bisa dikendalikan seseorang. Rumor mengatakan perbedaan satu wing saja itu berarti ada jarak kekuatan 3 kali lipat. Kudo menatap Aster dan menjelaskan dalam hal magical output dan stamina, dia dengan pipe swing seharusnya 2 tahap lebih rendah dari Aster yang punya 7 wing. Kudo menatap Aster yang sedang berlutut, bertanya kenapa Aster menghindari adu kekuatan secara langsung. Kudo tersenyum dan bertanya, apa Aster sebegitunya tidak percaya pada kekuatannya sendiri? Apa kamu mungkin takut menggila lagi seperti yang kau lakukan 3 tahun lalu? Aster yang mendengar itu yang sedang menguap darahnya terlihat begitu terkejut. Aster membuka matanya lebar menyadari sesuatu. Dia bertanya pada dirinya sendiri apa dia takut pada kekuatan Seven Wings-nya. Aster menatap pedangnya dengan penasaran. Dia sadar tidak pernah memikirkan itu. Bertanya apakah dia tak sengaja membatasi kekuatannya sendiri. Dia menggenggam pedangnya kuat. Bertanya apa itu alasannya pedang itu terasa tak stabil. Karena dia mencoba paksa meredam magicnya. Pada saat dia memikirkan itu, Kudo mengatakan dengan kecewa bahwa Aster memiliki segalanya yang dia inginkan. Kudo mulai membentuk pedangnya, mengatakan jika Aster searogan itu sampai membiarkan kekuatannya membusuk tanpa menyadari seberuntung apa dirinya. Kudo meminta Aster untuk memberikan kekuatannya padanya dan langsung melompat untuk menyerang Aster saat itu juga. Aster sendiri pada saat yang sama mulai bersiap membalas serangan itu dengan pedangnya, dan pada saat itu Aster membuat lapisan berwarna merah menangkis serangan kakaknya. Kudo terpantul dan tak menyangka Aster bisa memantulkan serangan sepenuhnya. Aster kemudian tersenyum dan berterima kasih pada Kudo karena berkatnya dia jadi sadar. Aster kemudian menebus kabut asap itu dan mulai menyerang kakaknya. Kudo sendiri yang melihatnya mulai bersiap untuk bertahan dengan pedangnya itu. Pada saat itu, Aster mulai mengeluarkan kekuatan magicnya di ujung pedang miliknya. Dia kemudian menggunakan magicnya untuk menyerang kakaknya, dan serangan itu menimbulkan ledakan energi merah yang cukup besar. Kudo yang terdorong ke belakang tersenyum, memuji Aster karena mampu memikirkan sesuatu dengan otak udangnya itu. Aster sendiri terlihat sedih, berkata dia tidak berniat untuk menyia-nyiakan kehidupan keduanya itu yang kebetulan dia dapatkan. Aster kemudian mulai mengaktifkan kekuatan Seven Wings-nya, dan lambang itu menyala dengan hebat. Pada saat yang sama, dia mengingat keluarganya yang baru. Ketika Aster sedang menceritakan itu, Kudo penasaran bertanya tentang kehidupan kedua yang disebutkan. Tapi pada saat itu Aster sudah melompat dengan dipenuhi energi merah yang gelap untuk menyerang kakaknya. Aster pada saat itu datang dengan penuh keyakinan dan pedang di belakang punggungnya. Kakaknya mencoba untuk menahan serangan itu, tetapi magic merah itu tiba-tiba menghilang sebelum bersentuhan. Aster kemudian menundukkan setelah melakukan trik itu dan bersiap melakukan serangan selanjutnya. Aster mengumpulkan tenaga pada pedangnya, berkata bahwa dia tidak perlu menahan diri. Kudo sendiri membuka matanya lebar memperhatikan serangan adiknya, dan pada saat yang sama Aster memang mengayunkan pedangnya sekuat tenaga dengan matanya yang memerah.